Insomma, si può sapere che diavolo vuoi da me? Francesca, andiamo. Era indebitato fino al collo con le banche. Mi scusi un attimo, Francesca. Prego. A più tardi. Hai guys, balik lagi sama gue Dika, dan kita akan ceritain film Larifa 1991. Menceritakan tentang seorang janda yang berjuang hidup setelah ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya meninggalkan banyak sekali hutang, dan sang istri yang harus menanggung akibatnya. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Francisca. Saat tengah malam dia mendapatkan kabar buruk dari pihak polisian yang mengatakan kalau suaminya mengalami kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut membuat suaminya meninggal dunia. Francisca sangat bersedih dan kini membuat dia menjadi janda beranak satu. La signora Pasini, sostituto procuratore Federici. Pada saat pemakaman terdapat keluarga dan beberapa rekan bisnis yang datang ke sana. Akan tetapi bukannya bersedih, mereka nampak terlihat bahagia karena kini Francisca telah menjadi janda muda. Allora io vado, Francesca. L'hai già detto, papà. Ce la farò. Sei sicura di voler restare qui? Setelah acara itu, Francisca lalu menemui pengacaranya yang bernama Cesar. Di sini Cesar mengatakan kalau suaminya mempunyai banyak hutang di bank, dikarenakan banyak proyek yang belum dia selesaikan. Bahkan harta kekayaannya tidak akan cukup membayar semua hutang sang suami. Francisca pun bingung dan tidak tahu bagaimana harus melunasi utang suaminya itu. Dia akhirnya memutuskan untuk bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Para karyawan di sana terkejut melihat pelanggannya yang kaya sekarang datang sebagai teman kerja mereka. Saat bekerja, Francisca juga tak sengaja bertemu dengan teman-teman sosialitanya. Namun demi membiayai hidup, dia pun tak merasa malu. Era davvero indispensabile. Credo proprio. Grazie. Francesca prende servizio da oggi. Era davvero indispensabile. Credo proprio di sì. Setelah itu sang pemilik toko datang menemuinya. Awalnya mereka berdua hanya saling menyapa. Akan tetapi tiba-tiba sang pemilik toko mengeluarkan jurusnya dengan menjelajahi gundukan daging milik Francisca tanpa seizinnya. Hal itu pun membuatnya marah dan langsung mengundurkan diri. Eccoti. Ciao. Cristina è stata molto gentile con me. Ah! Sì. Vieni, Francesca. Untuk mengurangi utang suaminya, Francisca terpaksa menjual kapal suaminya. Namun bukannya menolong, Cesar malah membelinya dengan harga yang sangat murah. Karena menurutnya kapal itu sudah tua dan tidak layak digunakan lagi. Selain itu, Francisca juga menjual perhiasan, barang antik, serta semua pakaian brandednya. Teman-teman yang mengetahui keadaan Francisca mencoba membantunya dengan mengadakan pelelangan. Namun Francisca malah tidak kuat mengikuti acara itu, dikarenakan banyak barang-barang kenangan dari sang suami. Dia pun mempercayakan acara tersebut kepada teman-temannya. Signor Segretario Onorevole. Francisca yang diketahui telah menjadi janda, membuat rekan bisnis suaminya mendekatinya untuk melamarnya. Akan tetapi Francisca tidak menghiraukan kejaran mereka. Dia bahkan menjadi pembahasan ketika teman-temannya sedang berkumpul. Naturalmente, ma l'originale non tarderà ad arrivare. Arrivederla. Azione di sfratto fino ad oggi per la sua morosità. Ketika di rumah temannya itu, Francisca menyadari kalau mantel mahal miliknya tidak dijual, melainkan hanya diambil begitu saja saat di pelelangan. Francisca lalu mencoba menghubungi suami temannya itu dan memintanya agar mantelnya segera dikembalikan. Dengan rayuan suami temannya itu akan diberikan apem anget miliknya. Hal itu pun membuat pria tersebut langsung bersemangat dan bersiap untuk menanam benih di lahan subur milik Francisca.
Tak lama setelah itu mereka pun langsung berolahraga mencari keringat bersama. Sono venuto appena ho potuto. Mi fai schifo! Che la odi, che la consideri fredda, odiosa. Besoknya mantel itu pun kini berhasil dia dapatkan, dan dia langsung menjual mantel itu sendiri. Uang dari hasil penjualan itu dia jadikan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu temannya yang tahu kalau suaminya telah mengembalikan mantel Francisca mencoba mengambilnya lagi. Francisca pun jujur kalau uangnya sudah habis untuk membayar hutang. Karena kesal, temannya itu pun mengatakan kalau sebelum meninggal suami Francisca selingkuh dengan wanita lain. Mengetahui hal itu, Francisca sangat bersedih karena dia tidak menyangka kalau suaminya yang terlihat polos ternyata mengkhianatinya. No, non è vero che ti dispiace. Per l'anticipo purtroppo non c'è nulla da fare, quello se... Dia kemudian pergi menemui wanita tersebut yang bernama Camilla. Rupanya Camilla merupakan karyawan dari suaminya. Di sini Camilla menceritakan kalau dia sempat menanyakan siapa yang suaminya itu akan pilih, dirinya atau Francisca. Dengan tegas suaminya pun mengatakan kalau dia tetap memilih Francisca. Hal itu pun membuat Francisca bingung, antara harus bersedih atau merasa bangga. Karena yang menjadi masalahnya uangnya telah habis untuk membayar utang suaminya. Dia lalu memiliki sebuah ide gila dan meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang akan mengikuti undian, yang hadiahnya adalah dirinya sendiri. Para peserta harus menyediakan $300 juta untuk membeli undian itu. Aveva detto che non era sceso in dettagli. Una famiglia. Rencana itu pun akhirnya dimulai. Francisca kemudian diajak Caesar ke sebuah pesta orang-orang konglomerat. Di pesta itu ternyata banyak orang yang menjadi peserta undiannya. Ciao. Lente di lei. Troppo buono. Allora Andrea? Proponiamo, magari dopo un anno non cambi idea e sparisci. Chi te l'ha regalato? No, io non ti preoccupare. Io nulla. Restituisci. Allora? Una cliente, un'amica di Raffaele. Mi dai il cappotto, per Certo, favore? su. Besoknya Francisca tak sengaja menabrak seseorang yang sedang menyeberang. Pria tersebut bernama Antonio, yang ternyata dia juga ingin mengikuti undian Francisca. Dan dia sengaja menabrakkan dirinya karena dia tidak memiliki uang. Dan juga dia sangat terpesona dengan kecantikan Francisca. Francisca lalu membawa Antonio ke rumahnya untuk mengobatinya. Namun karena Francisca tahu kalau Antonio hanya berpura-pura pingsan, dia pun langsung mengusir Antonio keluar dari rumahnya. Ciao Giulia, ti vengo a prendere io dopo. Ehi, Ci si potrebbe sedere sopra. Devo prima salire su un albero, poi ci vieni spesso qui? qualche volta. Io invece non ti amo, Antonio. Sei buffo tu. Allora ti telefono io. Di sisi lain, Caesar ternyata sangat licik ke Francisca, di mana dia ternyata memberitahukan kepada para peserta kalau syarat untuk mengikuti undian tersebut sebanyak $300 juta. Padahal dari awal Francisca hanya mematok dengan harga $100 juta saja. Lasciami, mi stai facendo male. Ma come può credere a una che racconta certe cose? Allora vieni tu, stronzetto! Ehi, ehi. Ciao. Di tempat lain, mertua Francisca yang mengetahui kegiatan undian itu tak setuju dan langsung memarahinya. Mereka meminta agar Francisca menyerahkan cucu tercintanya, agar cucunya itu tak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Akan tetapi Francisca menolaknya, karena mertuanya sama sekali tidak membantunya membayar hutang suaminya, serta hanya putrinya lah yang dia miliki sekarang, dan dia tidak ingin berpisah darinya. Fuori! Valla via di qui! Via! Lei è una donna volgare. Vieni Giulia, saluta la nonna. Via! Francisca yang stres akhirnya pergi menemui Antonio. Dia ingin agar Antonio mengolah lahan perkebunannya yang sedang tinggi harganya. Tak lama setelah itu mereka pun langsung berolahraga malam mencari keringat bersama.
Io ti voglio, Francesca. Setelah selesai, Antonio meminta agar Francisca menjadi istrinya. Akan tetapi Francisca menolaknya dengan mentah-mentah. Hal itu pun membuat Antonio marah dan melaporkan kegiatan undian itu. Odio le scene di addio. Povero Antonio. Una bella cifra, non le pare, avvocato? Su, rapidi, andiamo. Signor sì, signor giudice. Francisca kemudian menjelaskan kepada polisi kalau undian yang dia lakukan itu hanyalah sebuah ungkapan terima kasih kepada teman-teman suaminya atas kebaikan mereka selama ini karena telah menolongnya. Vuole spiegarmi lo scopo di queste... Non vedo perché dovrei negare l'esistenza di un... Lei è a conoscenza? Prego. Signora, Vede, Cesare l'ha messa in palio come premio. Setelah diperiksa oleh polisi, Francisca pun memutuskan untuk pergi dari kota tersebut bersama dengan putrinya dan pembantunya yang setia kepadanya. Di akhir film terlihat polisi yang sebelumnya memeriksa Francisca yang datang ke bandara untuk mengejarnya. Setelah bertemu dengan Francisca, mereka lalu menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab dengan undiannya. Francisca lalu mengatakan kalau Caesar lah yang akan bertanggung jawab karena Caesar telah memanipulasi undian yang dia lakukan. Polisi pun akhirnya membiarkan Francisca pergi. Francisca merasa senang karena dia tidak akan kembali lagi ke kota itu. Hingga akhirnya film pun tamat. Terkadang teman hanya baik saat kita memiliki segalanya, guys. Dan sifat asli mereka akan sangat terlihat saat kita sedang di posisi bawah. Nah, menurut kamu pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton kisah film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang ingin kamu kasih? Komen ya guys. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.